Muhammad Zaki yang melaporkan dari Kampung Jumatan di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, di mana di sana terdapat kampung di para warganya yang mencari nafkah sebagai mengamen sebagai topeng monyet. Nah, baik, saya tanya dulu ke Pak Yayat mengenai kebijakan Pemprov DKI Jakarta begitu ya, berkaitan dengan penataan kota juga nih untuk topeng monyet, dan akhirnya juga tadi dikaitkan dengan buruh. Tanggapan Anda, Pak Yayat? Enggak, gubernur itu bercanda itu. Jadi dia nggak serius banget lah mengatakan, mungkin dalam sebuah suasana yang mungkin yang ya biasalah untuk mencairkan suasana. Mungkin ada hal-hal yang kurang puas di masyarakat, mungkin penyebutan itu sebagai sebuah bentuk katakanlah bentuk mungkin ada rasa tidak puas. Tapi intinya begini, kalau bisa kita katakan bahwa kebijakan Pak Gubernur itu intinya adalah untuk memanusiakan warga kotanya. Jadi bekerja secara lebih terhormat, tidak mengeksploitasi binatang, dan kedua juga untuk menyelamatkan manusia dan binatang itu sendiri. Artinya monyet itu juga tadi menjadi sebuah binatang juga bisa menularkan penyakit. Kalau dikaitkan dengan buruh, intinya sebetulnya gubernur juga ingin buruhnya sejahtera. Jadi artinya masyarakat di Jakarta ini kalau memang bisa sejahtera mungkin dengan cara-cara yang lebih terhormat. Kalau yang seperti cara itu tadi kan mungkin dalam konteks penataan pemukiman benar. Kita ingin menyelamatkan warga yang tinggal di situ supaya dari epidemi penyakit-penyakit yang bisa menularkan. Sebetulnya Pak Jokowi sudah melindungi mereka dengan kartu Jakarta Sehat. Nah sekarang kan pertanyaannya kalau kita kolerasikan dengan persoalan buruh mungkin konteksnya berbeda. Cuman mungkin momennya pas. Pada saat gubernur fokus ke situ ada aksi buruh karena memang saatnya UMP ditetapkan. Ini pas saat begini mungkin sorotannya sama-sama. Jadi orang ada kesannya fokus yang berbeda. Fokus yang berbeda. Artinya mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu kalau orang merasa kecewa mungkin wajar ya, tiba-tiba kok ini yang diurus. Mungkin Pak Gubernur menganggap kalau buruh dengan pengusaha belum selesai, nanti jangan ke saya dulu. Mungkin disinilah perundingan-perundingan yang memang memerlukan. Ternyata hasil kesepakatannya mungkin berbeda. Akhirnya orang melihat Pak Gubernur lagi menata, sebetulnya Pak Gubernur lagi menata warganya juga. Cuman momennya pas, mungkin akhirnya mungkin keluarlah pernyataan-pernyataan ada kesan gitu ya, Mbak. Jadi saya nyambung saja. Jadi mengenai kebijakan Pak Jokowi itu sebenarnya spiritnya kami suka bahwa Pak Jokowi itu menghendaki supaya tidak ada eksploitasi hewan. Nah kalau hewan saja diprotek oleh Pak Jokowi, bagaimana manusia? Kan begitu. Tentu di sini kami inginkan supaya kalau hewan diproteksi, ya manusia tentu harus lebih baik, lebih proteksi itu tentunya. Tapi kenapa kemudian perhatian Jokowi itu lebih kepada monyet ketimbang manusia, dan manusia ini yang sudah memberikan kontribusi kepada pembangunan Jakarta. Jadi kami tekankan. Thomas, saya mengumumkan gini, ada persoalan menarik. Kalau Pak Jokowi ke masyarakatnya mengolah menghimpun dalam topeng monyet mungkin bisa langsung. Tetapi kalau antara pengusaha dengan Pak Jokowi, antara buruh dengan Pak Jokowi, di sini ada pengusaha yang memang harus ada titik temu dulu kan. Artinya sebetulnya dialog yang lebih terbuka antara pengusaha dengan para buruh, ada titik temu kan, gubernur hanya tinggal memfasilitasi. Iya, jadi kan dialog kan sudah Pak. Sudah. Dialog itu sudah terjadi. Tadi kan dari awal disampaikan misalnya ada proses untuk penetapan upah itu melalui proses persidangan. Nah, di sana itu ada Dewan Pengupahan Unsur APIDO, unsur buruh dan pemerintah. Nah, tetapi kita lihat di sini bahwa karena memang masing-masing pihak ini mengusulkan angka yang belum ketemu, belum sinkron, tentu ada peran pemerintah. Dalam hal ini Pak Gubernur sebagai regulator ya, tentu memberikan suatu kebijakan yang memang pro kepada buruhnya. Itu harapan kami. Tapi kan kenyataannya kan tidak demikian. Jadi mungkin bisa saya lengkapi. Jadi pada saat kita rapat tanggal 31 Oktober itu kan mau final untuk memutuskan. Nah, kita sudah katakanlah 2 kali 30 menit. Ya, kita tunda. Ternyata kan dari teman-teman kita dari unsur serikat pekerja tidak datang. Sedangkan kita menurut Impres nomor 9 kita harus umumkan tanggal 1 November. Nah, kita berebutlah. Kita dari Dewan Pengupahan Unsur Pengusaha tetap pada posisi angka KHL. Pemerintah dengan memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, mereka minta dinaikkan 6,15% dari KHL. Makanya ketemu angka 2441 itu, ya kan? Nah, itulah karena kami waktu itu tidak sepakat dengan pemerintah, jadi kami juga sepakat Pak. Silakan angka itu diajukan ke Pak Gubernur, biar Gubernur yang memutuskan.
Artinya di sini kemarin, mungkin kalau teman-teman kita dari Serikat Pekerja hadir, mungkin mereka juga bisa angka, wajukan ke Pak Gubernur 3 angka, taruhlah 3,7 misalnya, misalnya ini ntar dulu, supaya Pak Gubernur bisa memilih di antara 3 itu. Tapi karena memang dari teman-teman dari Serikat Pekerja tidak hadir, maka 2 angka itu ada alasan. Oke, baik. Nanti kami sebentar Pak Romas, kita harus break lagi. Dan kemana-mana kami kembali bersama dengan